Assalamualaikum, hai semuanya. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Bukan slogan lagi, kilang minyak Indonesia akan jadi kenyataan. Jadi apakah ini Indonesia akan membangun kilang minyak ini? Oke. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Proyek kilang Balikpapan yang kita sebut RDIP Balikpapan, ini nilai investasinya adalah 7 miliar US dollar dengan target TKDN, tingkat kandungan dalam negeri, itu 30-35%. Selama 24 bulan ini mengeksekusi proyek ini, proyek sudah sekitar 47% dengan TKDN 30,6%. Atau ekivalen dengan 8,4 triliun. Jadi sebesar 8,4 triliun ini yang berputar menghasilkan multiplier effect baik untuk industri dalam negeri maupun untuk penyerapan tenaga kerja. Kilang ini nanti akan meningkat kapasitasnya setelah proyek Jadi ini selesai. Ini akan dibangunkan tahun, kilang ya? Oktober 2023, kilang minyak. Tambahan kapasitas dari 260.000 barel per hari akan meningkat menjadi 360.000 barel per hari. Jadi meningkatkan inilah gitu produksi minyak ya. 2023. Dan standar atau kualitas dari produknya pun akan meningkat dari Euro 2 ke Euro 5 sehingga produk yang dihasilkan dari kilang Balikpapan ini akan sesuai dengan standar internasional. Kalau kita kilang di Balikpapan itu nanti turunannya banyak sekali. Petrokimia itu kan nggak usah impor. Jadi sendiri lah, sendiri yang produksi gitu. Ini akan dibangunkan kilang minyak nih ya. Pembangunan kilang minyak itu harus masa sudah 34 tahun kita nggak bisa membangun kilang minyak, kebangetan. Ini ada yang memang menghindari kita untuk impor. Banyak ini ya, banyak pembangunan ini yang bakal dikerjakan impor, ngerti saya. oleh Indonesia ya. Bolak-balik hati-hati, kamu hati-hati. Saya ikuti kan, saya tungguin betul. Saya minta Kapolri ikut nungguin. Kejaksaan Pak Jaksa Agung ikut nungguin. Nanti saya minta KPK juga ikut nungguin. Harus rampung. Pekerjaan besar ini harus rampung. Ada masalah, sampaikan. Kita ini ada masalah karena ini. Kan problemnya bukan itu. Problemnya comfort zone. Zona nyaman itu yang ingin kita hilangkan. Zona nyaman. Zona rutinitas itu yang ingin kita hilangkan. Nggak bisa lagi. Ingin hilangkan. Kita ini berpuluh tahun memiliki masalah besar. Ini akan membuat perubahan yang baru ya. Defisit transaksi berjalan, defisit neraca perdagangan. Gara-gara impor kita lebih besar dari ekspor kita, terutama yang berkaitan dengan energi. Jadi memang mengurangkan import ini. Berfokus untuk mengurangkan import. Cita-cita Presiden Joko Widodo migas dikuasai negara kian jadi kenyataan, bukan sekadar slogan. Bukan sekadar slogan lagi. Indonesia yang selalu dibayangi defisit neraca perdagangan mulai dibenahi. Bahkan Indonesia berhasil surplus selama 32 bulan berturut-turut. Setelah sukses dengan hilirisasi minerba, Presiden Jokowi juga melakukan upaya pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Kilang Sudah minyak 3 dekade lebih, Indonesia tidak berhasil membangun kilang minyak baru. Presiden Jokowi bahkan sudah beberapa kali mengungkapkan kekesalannya soal kilang minyak yang tidak kunjung dibangun. Akibatnya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, Indonesia harus mengimpor BBM dalam jumlah besar. jadi ini kurang kilang gitu. Ada bau-bau busuk yang tercium jelas. Ada kekuatan besar yang berusaha menghalangi ini terjadi karena sudah merasakan nikmatnya bisnis impor BBM. Sejak 2011, Indonesia mengidap penyakit kronis yang bernama defisit transaksi berjalan atau JAD. Defisit paling parah tercatat di tahun 2018 yang mencapai 3% dari produk domestik bruto atau PDB. Penyebab penyakit tersebut apalagi kalau bukan impor minyak yang jor-joran. Keran impor minyak yang terbuka lebar membuat neraca migas Indonesia terus mencatatkan defisit. Yang paling lucu adalah Singapura, negara yang kurang lebih seluas Jakarta tapi punya 4 fasilitas minyak dengan kapasitas total 1,49 juta BPD.
Lucunya lagi, Singapura adalah importir terbesar minyak mentah asal Indonesia. Pada Januari hingga September 2019, nilai ekspor minyak mentah Indonesia ke Singapura adalah 546,71 juta dolar Amerika Serikat. Jadi Indonesia menjual minyak mentah ke Singapura, kemudian diolah di sana. Singapura menjual produk olahan ke Indonesia dan dapat lebih dijual dari lagi 10 gitu. kali lipat. Republik nah. Indonesia ekspor ke Singapura 500 juta dolar Amerika Serikat, tapi volume impor dari Singapura sampai 5 miliar dolar Sebab Amerika sudah Serikat. diolah oleh Singapura Kalau jual kalian dengan masih harga waras, yang harusnya lebih tinggi. kalian geram kan? Bagaimana kondisi ini bisa terjadi kalau tidak ada permainan busuk oleh oknum busuk di dalamnya? Singapura tidak ada minyak, tapi kilang minyaknya lebih produktif dari Indonesia. Ada kilang Presiden minyak. Jokowi bahkan sampai menyinggung Besar soal mungkin kali ya kebijakan kilang minyak pemerintah di sebelumnya Singapura. yang tidak melakukan pembangunan kilang migas. Padahal banyak investor yang antri untuk menanamkan modalnya dalam pembangunan kilang migas. Sejalan dengan program pembangunan kilang, Presiden Jokowi juga terus mendorong program hilirisasi minyak dan gas bumi atau migas sehingga memberikan nilai tambah bagi industri turunannya. Pemerintah akan memperkuat kembali program sektor hulu maupun hilir migas. Presiden Jokowi juga yakin dengan kemampuan sumber daya manusia Indonesia untuk mengelola kekayaan alam seperti minyak dan gas atau migas. Hal tersebut dibuktikan dengan pengambil alihan proyek-proyek tambang raksasa, mulai dari Freeport hingga blok migas Sorokan. Indikator pendukung SDM lokal bisa mengelola kekayaan migas Indonesia adalah dengan adanya perguruan-perguruan tinggi yang konsen terhadap keilmuan tersebut. Kemudian adanya program beasiswa dari pemerintah untuk anak-anak muda potensial. Keyakinan Presiden Jokowi soal kemampuan SDM lokal mengelola sendiri kekayaan migas ke depan selaras dengan program hilirisasi yang dilakukan sekarang. Sebab program hilirisasi ini dilakukan karena Presiden Jokowi yakin Indonesia mampu mengelola kekayaan mereka sendiri tanpa harus diekspor ke negara luar. PT Pertamina sebenarnya sudah berusaha membangun 2 kilang minyak yang ada di Bontang dan Tuban dan diperkirakan akan membuat Indonesia lepas dari impor bahan bakar minyak atau BBM pada tahun 2026. Ditambah lagi dengan pengembangan ada kapasitas pembangunan kilang sudah yang lah sudah gitu ya. ada seperti di Dumai, Balikpapan, Balongan, dan Cilacap. Namun, adanya COVID-19 memaksa kilang-kilang tersebut molor dari target. Perlahan tapi pasti, Presiden Jokowi bekerja setulus hati mengembalikan kekayaan alam Indonesia untuk rakyat. Setelah petrol dibubarkan, saham mayoritas Freeport diambil alih. Yayasan Super Semar diakuisisi. Kasus selama Jiwasraya, Asabri hingga migas diusut. Kini impor BBM hendak dihanguskan. Sebagai rakyat apalagi pendukungnya, kita berharap dan berdoa agar Presiden Jokowi bisa melalui ini semua. Tuhan masih menyayangi rakyat Indonesia, makanya dia menjadikan Jokowi presiden 2 periode untuk membalikan keadaan. Dari bangsa yang terjajah sejak Orde berlanjut era cegas menjadi bangsa yang mandiri dan disegani. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Kali ini pembangunan kilang, kilang minyak gitu ya. Sebab Indonesia juga kan banyak import juga gitu ya, banyak import juga minyak daripada Singapura. Pembangunan kilang minyak ini yang bakal dilakukan gitu ya, bakal disegerakan untuk mengurangi import juga lah gitu ya. Sebab kan Singapura juga import minyak ya daripada Indonesia, tapi Singapura olah balik minyaknya itu dan dijual ke Indonesia dengan harga yang lebih tinggi. Jadi sebab itu Indonesia mau membangunkan sendirilah, produksi sendiri gitu ya minyaknya tuh, mengolah sendiri gitu kan. Jadi tidak perlu lagi banyak mengimport minyak daripada Singapura. Jadi akan ada banyak perubahan-perubahan besar lah yang dilaksanakan oleh Indonesia ini. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga. Oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.